Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan sealim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridé goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodahan bodoni santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim, dia sebaiknya tidak usah ngaji. Itu buatan tawadhu, itu ganggu. Pun gimana itu? Mau niki deal ya? Mau ngaji rilek-rilek mawon, buatan usah. Koyok ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoknya inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngantel kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang kita tanya, itu hadisnya sahih mbak? Enggak, tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya kira ribet ya. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodho kok diduduh-duduhno. Lo pernah lo? Gus Zofur pernah seminar di Kalimantan atau Sulawesi itu banser Gus Zofur. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Kaget. Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kaget kan? Nanti jangan-jangan sama tanya mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malam itu paham itu wali itu apa? Di Paduan Wali Kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Mboten rileks mawon niki kalian Pak Dhe kula kalian keluarga niki. Mboten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya enggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi umpama takok kayak ketok gobloke umpama nyimpul kan. Yo sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana.
Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu enggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Lah wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kaya rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Enggak boleh nabi enggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam.
ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata drimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal.